Allahu 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 Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan saya di Wewin Official. Sekarang pada kesempatan ini kita akan belajar tentang akidah akhlak bab ketiga di semester 2, yaitu materi tentang sifat riya. Ya. Sekarang kita lihat riya itu merupakan salah satu akhlak tercela. Yang namanya akhlak tercela itu artinya akhlak buruk atau perilaku yang harus dihindari. Jadi tujuan kita mempelajari akhlak tercela, yang pertama kita harus mengetahui dulu yang mana contoh sifatnya. Kemudian setelah itu kita harus menghindari akhlak tersebut. Kenapa? Karena akhlak tercela merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah. Salah satu di antara contoh akhlak tercela yang akan kita bahas pada kesempatan ini yaitu tentang sifat riya. Jadi dalam akhlak tercela salah satunya ada yang disebut dengan sifat riya. Apa itu sifat riya? Ya, jadi seperti yang muncul sini pada video, sifat riya dalam bahasa Arab berarti memperlihatkan atau memamerkan. Jadi dalam bahasa Arab, riya adalah memperlihatkan atau memamerkan. Secara istilah, riya berarti memperlihatkan sesuatu kepada orang lain, baik berupa benda, barang, maupun dalam bentuk perbuatan, yang mana tujuannya adalah supaya dia mendapatkan pujian daripada orang lain. Jadi sifat riya adalah sifat yang selalu memperlihatkan, memamerkan apa yang dia miliki. Dia perlihatkan kepada orang lain supaya apa? Supaya orang lain itu memuji dia, mengagung-agungkan dia. Nah, maka dari itu anak-anakku sekalian, jangan sekali-kali kita memiliki sifat riya dalam kehidupan kita, karena riya itu merupakan akhlak tercela atau akhlak yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, ya, menurut hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man samma'a samma'allahu bihi wa man yura'i yura'illahu bihi." Apa maksudnya? Artinya adalah barang siapa yang berbuat baik tujuannya karena ingin didengar oleh orang lain, ingin dipuji oleh orang lain, maka Allah akan memperdengarkan kejelekannya kepada orang lain tersebut. Jadi kalau tujuan kita melakukan kebaikan adalah untuk dipuji, didengar-dengarkan kebaikan kita, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjaran berupa hukuman bahwa orang lain tersebut itu akan mendengarkan keburukan kita. Kenapa? Karena kita senantiasa berbuat riya. Dan barang siapa berbuat baik karena ingin dilihat oleh orang lain atau riya, maka Allah akan memperlihatkan kejelekannya kepada orang lain. Maka melakukan suatu amalan harus didasari dengan hati yang ikhlas. Jangan tujuannya untuk mendapatkan pujian orang lain. Jadi kalau melakukan sesuatu, membantu orang lain melakukan ibadah, perbaiki niatnya semata-mata hanya untuk mendapatkan ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak perlulah orang lain mengetahui kebaikan kita. Cukuplah hanya Allah yang mengetahui kebaikan kita. Insya Allah kalau kita ikhlas, tidak riya, maka Allah akan membalas kebaikan kita dengan sesuatu yang jauh lebih baik dari apa yang kita lakukan. Selanjutnya,
Alangkah meruginya orang-orang yang bersifat riya dan sum'ah, karena mereka bersusah payah mengeluarkan tenaga, harta dan meluangkan waktu, tetapi Allah tidak menerima sedikit pun amal ibadah mereka. Jadi sifat riya itu sebenarnya akan merusak kita. Seberapa besar pun amalan ibadah yang kita lakukan, tapi kalau kita riya, maka semua menjadi sia-sia. Sebanyak apapun uang yang kita keluarkan dengan tujuan untuk membantu orang lain, akan tetapi dalam hati kita ada sifat sum'ah atau ingin didengarkan kebaikan kita supaya dipuji-puji, maka semuanya akan menjadi sia-sia, karena itu tidak akan bernilai pahala di sisi Allah. Bahkan malahan yang akan kita dapatkan adalah azab dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika tangan kanan berbuat baik, usahakan tangan kiri tidak mengetahui. Artinya, sembunyikanlah kebaikanmu sebagaimana engkau menyembunyikan aibmu. Karena melakukan ibadah dengan tidak ikhlas atau ingin dipuji, itu sama halnya kita menghancurkan amalan ibadah kita. Dalam hadis lain juga dijelaskan, la yaqbalullahu azza wa jalla amalan fihi mithqalu dzarratin min riya'i. Allah tidak akan menerima amal yang terdapat unsur riyah di dalamnya, walaupun riyah itu hanya sebesar zarrah. Jadi semua amalan ibadah yang kita lakukan, manakala memiliki unsur-unsur sifat riyah, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerimanya. Meskipun sifat riyah yang ada dalam diri kita itu sedikit sekali, selama ada unsur riya, ingin dipuji, ingin dilihat dan diagungkan oleh orang lain, maka ibadah kita akan tertolak. Nah, kita perhatikan surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin, celakalah orang-orang yang sholat. Coba kita perhatikan, orang yang melaksanakan sholat saja diancam oleh Allah, mereka akan mendapatkan kecelakaan. Manakala sholatnya mereka lakukan dengan cara riya, alladzina hum an sholatihim sahun, dengan cara lalai. Ya, alladzina hum yuraun, yaitu orang-orang yang riya. Sholat saja ketika kita kerjakan, tapi ada unsur riya dalam hati kita, maka celakalah kita, karena tidak akan mendapatkan pahala, rugilah kita. Nanti di yaumil qiyamah, di hari kemudian, kita merasa banyak amalan, merasa banyak berbuat baik. Begitu kita menghadap kepada Allah, ternyata tidak ada pahala yang kita dapatkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan kebaikan itu, ternyata ada unsur riyah dalam hati kita, mau dipuji-puji. Itu tidak benar, ya. Selanjutnya kita lihat contoh perbuatan riya. Misalnya ini ya, sifat-sifat yang melekat pada diri seseorang. Jadi riyah itu yang pertama unsurnya dari unsur sifat, seperti orang yang suka melekatkan sifat-sifat mulia pada dirinya sendiri. Orang yang selalu mengatakan, wah saya ini orang hebat, saya ini orang ditakuti, saya ini orang dipandang, saya ini orang terkemuka, maka saya adalah orang yang terbaik. Itu juga termasuk sifat riyah, mengagung-agungkan dirinya sendiri di depan orang banyak, memperlihatkan kegagahannya, memperlihatkan kecakapannya dengan tujuannya untuk dipuji. Itu tidak bagus. Makanya hindari sifat riyah. Memperlihatkan pakaiannya, pakaian yang baru diperlihatkan kepada orang lain supaya orang lain mengaguminya, memperlihatkan perhiasannya, mobilnya, kendaraannya supaya orang lain merasa iri kepadanya. Nah, itu semua termasuk sifat riya yang harus kita hindari. Nah, hadirin yang dirahmati Allah, yang kedua, sifat riya, contoh perbuatannya seseorang menyantuni anak yatim di hadapan orang banyak, kemudian diperlihatkan. Ini sedekah. Bersedekah kepada seseorang, usahakan supaya kita tidak supaya kita tidak ingin dipuji dengan cara memperlihatkan orang yang kita bantu. Kasihan mereka. Mereka akan merasa malu ketika dipertontonkan mereka mendapatkan bantuan.
Maka kalau memberikan bantuan kepada orang lain, janganlah selalu memperlihatkan di sosmed. Janganlah selalu membicarakan kebaikan kita, karena itu termasuk perbuatan riya, dilarang oleh Allah. Selanjutnya, dampak buruk orang yang memiliki sifat riya. Orang yang memiliki sifat riya itu ada dampak negatifnya. Yang pertama, menghapus pahala amalan kebaikan. Kita sudah mati-matian berbuat baik, kita sudah berusaha berbuat kebaikan, tapi karena kita riya, ingin dipuji, ingin diakui, maka semua amalan ibadah kita yang kita lakukan pada saat itu akan terhapus. Dalam artian tidak akan mendapatkan pahala. Sia-sialah perbuatan kita. Kemudian mendapatkan dosa besar karena riya. Perlu kita pahami bahwa sifat riya ini termasuk salah satu bentuk sifat syirik, syirik kecil. Kenapa riya dimasukkan dalam kategori sifat syirik? Karena dia mempersekutukan Allah. Dia melakukan kebaikan, selain untuk mendapatkan ridho dari Allah, juga ingin mendapatkan pujian dari sesama manusia. Berarti riya, berarti syirik, mempersekutukan Allah. Sementara sifat syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah manakala kita meninggal dalam keadaan membawa sifat syirik. Inilah bahayanya memiliki sifat riya, hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian selanjutnya, tidak selamat dari bahaya, karena riya sangat dekat hubungannya dengan sifat kafir. Orang yang selalu memperlihatkan apa yang dia miliki, orang yang selalu memperlihatkan kemampuannya dengan tujuan ingin dipuji, itu perbuatan yang tidak benar. Kecuali dalam hati kita ada niat untuk memperlihatkan kebaikan itu supaya memotivasi orang lain, supaya membuat orang lain terbuka pikirannya semakin dekat kepada Allah, itu tidak dilarang. Yang dilarang adalah memperlihatkan kemampuan kita, memperlihatkan keelokan kita, memperlihatkan perhiasan kita, tujuannya supaya kita dipuji. Itu yang dilarang. Tapi kalau kita berusaha mendekatkan saudara kita kepada Allah, tidaklah menjadi mengapa ketika kita memperlihatkan apa yang kita miliki secara diam-diam supaya dia senantiasa dekat kepada Allah. Asal jangan ada unsur-unsur sifat riya di dalamnya, karena itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka hadirin yang dirahmati Allah, sekian dan terima kasih dari pembahasan sifat riya ini. Jikalau video ini bermanfaat, silakan like, komen, share, dan di-subscribe. Demikian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.